Oke, selanjutnya di bagian 4 di gerak lurus saya mau menjelaskan tentang gerak vertikal. Ya, cuman di sini sebenarnya gerak vertikal itu berarti ke atas atau ke bawah ya. Ada 3 macam. Sebenarnya nggak cuma dua atau 3 ya, tapi yang paling sering ini. Pertama ada gerak vertikal ke atas, GVA, atau gerak vertikal ke bawah, GVB. Atau juga bisa gerak jatuh bebas, GJB. Ya, nah, untuk mempersimpel bahan ini, semuanya itu kita bisa pakai 3 rumus ini lagi. 3 rumus umum. Ya, kalian pahamin rumusnya, nanti akan bisa pakai caranya. Rumus pertama VT sama dengan V0 min GT. Di sini min GT, min G karena gravitasi itu arahnya ke bawah, jadi min. Asalnya dari VT V0 plus AT. Ya. Jadi di sini G-nya itu adalah gravitasi. Gravitasi besarnya 10 meter per second kuadrat. Biasanya, kalau nggak dikasih tahu 9,8, kita pakai 10. Kemudian, ada delta Y, rumus kedua, delta Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Delta Y itu adalah perubahan ketinggian. Kemudian ada YT sama Y0. YT itu ketinggian akhir. Y0 itu ketinggian awal. Ya. Nah, kurang lebih bedanya begitu. Nah, nanti ada catatan dikit ya. Kalau suatu benda bergerak vertikal, ketika mencapai puncak, itu V-nya selalu 0. Dan juga misalnya ada kata-kata dijatuhkan atau jatuh bebas, itu juga V-nya 0. V0-nya 0, awalnya 0 berarti. Kira-kira ini penjelasan rumusnya. Nah, sekarang kita coba pakai di soal ya. Pertama, sebuah batu dilepaskan dari puncak menara. Jadi pertama ada kata dilepaskan. Dilepaskan, dijatuhkan itu sebenarnya sama, yaitu V0-nya 0. Batu sampai di tanah dengan kelajuan 30. Nah, itu berarti akhir tuh, 30. Nah, terus ada kata-kata lagi di tanah. Di tanah, endingnya kan di tanah. Berarti itu YT-nya 0, ketinggian akhirnya 0. Gitu. Yang ditanya tinggi menara. Tinggi menara itu berarti Y0-nya. Gitu ya. Nah, di sini yang kita nggak tahu adalah waktunya ya, berapa detik. Kalau nggak ada waktu, kita pakai yang ketiga. Ya, ini pola pikirnya sama seperti GABB. Ya, kalau nggak ada waktu, kita pakai rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali YT min Y0. Yuk, masukin. VT-nya 30. VT-nya sebenarnya karena ini sedang jatuh kan berarti ketika nyampe tanah itu V-nya ke bawah. Ini harusnya lengkapnya harus ada min ya. Jadi min 30 kuadrat gitu supaya kalian nggak lupa. V0-nya 0, 2 kali 10, YT-nya 0, Y0-nya yang kita cari. Nah, jadi ini 900 sama dengan 0 tambah 20 Y0. Jadi Y0-nya kita dapat 900 bagi 20. 45 meter. Oke, lanjut. Yang kedua, ada sebuah bola tenis dilempar ke atas. Jadi misalnya ya, katakanlah melemparnya dari tanah. Kalau nggak ada keterangan boleh kita anggap dari tanah. Dari tanah dilempar ke atas dengan kecepatan 15. Berarti itu diketahuinya pertama V0 ya, awal 15. Dah cuma tahu gitu doang. Nah, yang A dia tanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu tercapai ketika dia di puncak. Gitu ya. Jadi secara otomatis kita tahu VT-nya pasti 0. Nah, terus juga dilempar ke atas dari tanah, Y0-nya itu 0. Nah, ini yang A itu kita cari YT-nya berapa.
Nah, lagi-lagi dia nggak kasih tahu waktunya, jadi kita pakai rumus yang ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G YT min Y0. Vt kuadratnya 0, V0 kuadratnya 15, 2 kali 10, YT-nya kita mau cari, Y0-nya 0, masukin. Jadi dari sini kita dapat 0 sama dengan 225 min 20 YT. Jadi 20 YT sama dengan 225, YT-nya kita dapat 225 bagi 20. 11,25 meter. Itu yang A. Lalu yang B, lamanya bola di udara. Bola di udara berarti itu artinya kita mulai dari tanah, endingnya juga di tanah. Jadi untuk yang B ini, Y0-nya 0, YT-nya 0 juga. Gitu ya. Yang dicari nanti T-nya. V0-nya tetap sama, 15. Nah, dari data ini, karena yang nggak ada VT ya, jadi kita bisa pakai rumus ke-2. YT sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. YT-nya 0, Y0-nya 0, karena dari tanah balik ke tanah. V0-nya 15T min setengah kali 10 T kuadrat. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita bisa faktorin 5T ya. Sisanya 3 kurang T. Jadi T-nya 5T sama dengan 0, T-nya 0. T-nya 0 itu artinya awal ya, jadi nggak usah, kita nggak bisa pakai. 3 min T sama dengan 0, T-nya 3 detik. Nah, ini jawabannya. Jadi dia akan lama bola di udara selama 3 detik. Tinggi maksimumnya tadi 11,25. Itu yang B. Nah, sekarang yang C. Yang C, selang waktu bola untuk mencapai ketinggian 10 meter di atas pelemparan. Jadi yang C tadi Y0-nya udah 0, V0-nya 15. Sekarang YT-nya ada di 10 meter. Ya. Berapakah T-nya? Nah, kurang lebih datanya sama seperti yang B ya, jadi kita pakai rumus yang B. YT sama dengan Y0 tambah V0T min setengah GT kuadrat. YT-nya 10, Y0-nya 0, tambah 15T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Kalau kita rapiin semua pindah ke kiri, jadi 5T kuadrat min 15T plus 10. Kita bagi 5, jadi T kuadrat min 3T plus 2. Nah, ini kita bisa faktorin. Yang dikaliin jadi min 2, dijumlahin min 3. Berarti T min 2 sama T min 1 ya. Nah, jadi di sini kita dapat T-nya 2 atau T-nya 1. Jadi ada dua jawaban selang waktu bolanya untuk mencapai 10 meter. 10 meter kan mungkin di sini ya. Jadi 1 detik itu yang sampai di sini, 2 detik ketika di sini. Jadi ada dua waktu. Gitu. Soal yang ini. Kita lanjut ya. Masih gerak vertikal. Oke, kita lihat datanya. Ada sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per second. Katakanlah, kalau nggak dikasih tahu berarti dari tanah ya. Bola A, saya kasih nama bola A ya, dilempar ke atas dengan kecepatan awal 8. Nah, ini sekalian datanya kita tulis. Untuk bola A, V0A-nya 8. Nah, 0,8 detik kemudian bola B dilemparin juga dari tanah. Tapi dia terlambat 0,8 detik. Jadi TA-nya itu T, TB-nya harus T min 0,8 karena dia terlambat 0,8 detik. Tapi kecepatannya 16. V0B-nya 16. Berapa tinggi yang dicapai saat bertemu? Nah, lagi-lagi mereka bertemu ya. Soal-soal bertemu selalu nanti bisa begini, mereka ketemu gitu ya.
Soal-soal bertemu selalu pakai posisi akhirnya sama. Jadi kalau sekarang ini karena vertikal ya, berarti konsepnya ketinggian akhir sama. Jadi YT-nya A sama dengan YT-nya B. Nah, kita buka YT itu rumusnya Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Ini sisi yang kiri A semua ya. Sisi yang kanan juga Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Y0-nya dua-duanya di tanah, berarti 0. Awalnya sama-sama di tanah. V0A-nya 8, 8T berarti min setengah kali 10T kuadrat. Sementara yang satunya Y0B, V0B kali T berarti 16 kali T. T-nya T min 0,8 ya, karena dia terlambat 0,8 detik. Dikurang setengah kali 10 kali T min 0,8 kuadrat. Kita coba rapiin dulu. Sisi kiri itu 8T min 5T kuadrat. Sisi kanan kalau kita kali masuk 16T min 16 kali 0,8 12,8 min 5 kali itu T kuadrat min, kita kuadratin ya, T kuadrat terus tengahnya 1,6T tambah 0,64. Nah, kita kali masuk supaya rapi. 8T min 5T kuadrat sama dengan 16T min 12,8 min 5T kuadrat min 1,6 kali 5 itu plus 8T ya. Terus min lagi 5 kali 0,64 3,2. Nah, min 5T kuadratnya kita bisa coret. Sisanya berarti tinggal yang ada T saya taruh di kiri, 8T min 16T min 8T. Oh, 8T-nya juga bisa dicoret. Ternyata sama ya, ada juga ya. Nah, jadi yang sebelah kirinya habis, sebelah kanan ada 16T min 12,8 sama 3,2 min 16. Jadi T-nya 1 detik. Nah, jadi mereka akan bertemu pada detik ke-1. Nah, tingginya berapa? Jadi yang ditanya YT-nya ya. YT yang dicapai bola B. Jadi kita cari YTB. YTB itu yang ini nih. Yang ini. Nah, jadi ini 1 detiknya kita masukin ke situ. Jadi 0 tambah 16 kali 1 min 0,8 dikurang 5 kali 5 itu dari setengah kali 10 ya, kali 1 kurang 0,8 kuadrat. Kalkulatorin 16 kali 0,2 dikurang 5 kali 0,2 kuadrat. Jawabannya 3 meter. Jadi dia setinggi 3 meter gitu. Pas mereka bertemu. Oke, kemudian soal berikutnya. Ada buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Jadi misalnya ini si kelapa, ini mangga gitu ya. Y0-nya H1, Y0-nya H2. Nah, H1 banding H2 itu 4 banding 1. Jadi katakanlah ini Y0-nya 4, ini Y0-nya si mangga 1 gitu. Yang ditanya berapakah perbandingan waktu, artinya sampai tanah ya, waktu jatuh antara kelapa dan mangga. Sampai tanah berarti YT-nya sama-sama 0. Nah, kita turunin dulu rumusnya. YT sama Y0 itu kan rumusnya begini. YT sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Karena ini jatuh itu artinya V-nya 0, V0-nya 0. Tidak punya kecepatan awal karena dijatuhkan. Jadi kalau kita masukin ke sini, YT sama dengan Y0 tambah 0 min setengah GT kuadrat. Jadi Y0-nya juga 0 kan? YT-nya juga 0 karena dia akhirnya di tanah.
Berarti 0 sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat. Jadi setengah GT kuadrat sama dengan Y0. Nah, kita mau cari perbandingan T-nya kan. Jadi T kuadrat sama dengan 2Y0 per G. Jadi T-nya itu akar 2Y0 per G. Nah, baru kita buat perbandingannya. Ini rumus yang dipakai. T kelapa banding T mangga sama dengan akar 2Y0-nya kelapa per G, akar 2Y0-nya mangga per G. 2-nya bisa dicoret, G-nya bisa dicoret. Jadi tinggal akarnya doang. Akarnya Y0-nya kelapa 4, Y0-nya mangga 1. Berarti 2 banding 1 waktunya. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita turunin dulu rumusnya sampai dapat rumus yang mau dicari, baru bikin perbandingan. Oke, contoh lain. Masih tentang mirip-mirip seperti itu, perbandingan. Ada 2 orang bermain bola, keduanya melempar bola ke atas dari ketinggian yang sama. Jadi si A sama B, Y0-nya sama. Dikatakanlah ya Y0-nya sama lah, Y0 sama Y0 gitu ya, posisi awalnya. Tapi kecepatan awalnya beda. V0-nya A itu 1, V0-nya B 2, 1 banding 2. Hitunglah perbandingan tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti VT-nya sama-sama 0. Berarti di puncak. Ya. Nah, yang dicari nanti YT-nya. YTA banding YTB yang ditanya. Nah, oke, yang nggak dikasih tahu tentang waktu, jadi kita pakai pendekatannya dari rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G YT min Y0. VT kuadratnya 0, V0 kuadratnya nanti ada masing-masing 2 kali G, YT-nya kita mau cari, Y0-nya 0. Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat min 2G kali YT. 2G kali YT pindah ke kiri. Berarti YT ketinggian akhir itu adalah V0 kuadrat per 2G. Nah, ini rumus yang dipakai untuk menghitung perbandingannya. Ya, YTA banding YTB berarti V0A kuadrat per 2G banding V0B kuadrat per 2G. G-nya sama, kita bisa coret. Berarti Y0-nya 0 ya, dari tanah aja. V0A banding V0B. V0A itu 1 banding 2 kuadrat. Dari sini kita dapat 1 banding 4. Kira-kira gitu. Ya, ini contoh-contoh soal variasi-variasi dari gerak vertikal. Secara rumus sebenarnya sama seperti GABB. Cuman bedanya di gerak vertikal adanya min G, bukan A. Dan kita bicaranya ketinggian. Ketinggian awal, ketinggian akhir. Bukan posisi. YT sama Y0. Oke, kurang lebih seperti ini. Semoga dapat dimengerti.